Lika ternyata harus bolak-balik penjara untuk layani kebutuhan khusus Verdi Sambo. Apa itu? Terdakwa Verdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Verdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Verdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindak. Pernah. Pertanyaan apa yang diajukan pada saudara pada waktu itu? Apakah saya bacakan ya? Di dalam pertanyaan di poligraf, saudara ditanyakan, apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Tapi tiba-tiba itu dikesampingkan oleh jaksa sendiri, padahal itu disajikan oleh jaksa penuntut umum. Saya kira itu nanti harus kita ungkapkan secara utuh pada pembelaan kami nanti. Dan nanti tentu masih ada setelah pembelaan kan yang berwenang untuk menentukan dan melakukan penilaian final soal perkara ini tentu adalah majelis hakim, sehingga juga kami berharap nanti majelis bisa mempertimbangkan dari kedua sisi dan tentunya juga memberikan penilaian secara faktual ya, sesuai dengan ayojakarta.com. Kasus pembunuhan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tengah memasuki masa akhir persidangan. Para terdakwa termasuk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan mendengarkan vonis hakim atas hukuman dari perbuatan yang dilakukannya. Imbas dari kasus yang menimpa keduanya juga membuat keluarganya juga ikut menjadi sorotan publik, termasuk putri sulung mereka yakni Trisa Yujelika Ardiadana Sambo. Fakta mengejutkan datang dari Trisa Yujelika yang mengatakan bahwa Verdi Sambo memiliki kebutuhan khusus sehingga dirinya harus bolak-balik ke penjara. Hal ini disampaikan saat dirinya live di akun TikTok miliknya @terwasan. Diketahui bahwa anak sulung dari mantan Kadif Propam Polri ini aktif di media sosial miliknya, baik itu di TikTok maupun di Instagram miliknya. Trisa kerap melakukan live di TikTok dan menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya. Aktivitas saat ia live diabadikan oleh akun TikTok @citra91. Dalam video, Trisa kedapatan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia menjawab pertanyaan dari pengikutnya yang bertanya kenapa makanan orang tuanya harus dikirim dari rumah. Trisa mengungkapkan bahwa Verdi Sambo memiliki kebutuhan khusus yang menurut dia banyak, sehingga harus bolak-balik ke penjara. Kebutuhan khusus Verdi Sambo ini menurutnya banyak. Salah satunya tidak boleh makan sembarangan, sehingga dirinya harus mengantarkan makanan dari rumah. Papa kan ada kebutuhan khusus, banyak deh, makannya sembarangan soalnya, buset deh bapakku tuh. Jawab putri sulung Verdi Sambo dikutip ayojakarta.com melalui unggahan video TikTok @citra91 Selasa 7 Februari 2023. Saat mengantarkan makanan kepada orang tuanya, Trisa mengaku menitipkannya kepada petugas. Salah satu pengikut di TikTok juga ada yang menanyakan foto kebersamaan saat dirinya menjenguk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di penjara. Ia pun menjawab bahwa tidak ada foto dengan orang tuanya. Hal ini dikarenakan setiap menjenguk orang tuanya di tahanan, handphone harus dititipkan dan tidak boleh dibawa masuk ke dalam. Gimana caranya? Handphone saya aja di mobil, tidak boleh bawa handphone. Daripada saya titip, mending saya taruh aja di mobil, ujarnya. Ditanya harapan di tahun 2023, jawaban Trisa sungguh buat nyesek.
sambil menghela napas. Ia berharap semoga di tahun 2023 masih tetap bertahan hidup. Ya, semoga tetap bertahan hidup lah. Kayak loss of hopes aja sih, tuturnya. Stay alive, life after. Play free now.